Puji Tuhan, saudara. Kita tahu bahwa tahun-tahun ke depan ini, bulan-bulan ke depan ini adalah bulan yang sangat sulit. Karena itu hari ini kita mau belajar tentang jangan putus asa. Kita akan baca dulu di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 10 sampai ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan kepadamu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana telah membuang kamu. Saudara, mungkin hari ini kalau kita mendengar kata putus asa, terlintas di dalam pikiran kita adalah sebuah masalah. Sebuah masalah. Dan kalau kita juga berbicara tentang keputusasaan, kita juga berbicara tentang perasaan yang hampa. Seseorang yang berada di dalam kehidupan ini perasaannya kadang hampa. Perasaannya hampa, hilang sebuah harapan. Dan juga pikirannya mungkin berkata, "Enggak mungkin. Oh, enggak mungkin ini. Tuhan, enggak mungkin." Dan itu yang seringkali terjadi di dalam hidup setiap banyak orang. Dan hal itu juga yang dialami oleh bangsa Israel, orang-orang Yehuda di dalam pembuangannya. Pada masa pembuangan, bangsa ini merasa bahwa harapannya sudah hilang. Mereka dibuang, saudara. Jauh dari tempat tinggalnya, jauh dari tempat kelahirannya, jauh dari kampung halamannya. Dia bukan dibuang cuma 1-2 hari, tapi bertahun-tahun. Dan itu yang membuat hidup mereka hampa. Mereka merasa tidak ada harapan lagi. Dan dia putus asa, bangsa ini. Mau ngadu kemana? Mau ngadu kemana ini? Tapi bangsa ini masih mempertahankan kalau dia adalah umat pilihan Allah. Ini hebatnya. Kadang-kala kita juga kadang-kala seperti itu. Sudah hebat gini, udah salah, udah berdosa, kita sudah bilang gini, masih bilang aku kan orang pilihan Tuhan. Nah, bangsa ini seperti itu. Sudah dibuang karena perbuatan mereka sendiri. Akibatnya. Tapi mereka masih berkata, aku kan pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan. Nah, kita akan belajar bagaimana, apa yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Kalau kita baca di dalam pasal yang pertama tadi. Kalau kita melihat apa? Bagaimana Nabi Yeremia mengajak orang Israel agar tidak putus asa? Apa yang harus dilakukan?
Apa yang harus diperbuat dalam kehidupan mereka? Hal yang pertama yang harus dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yeremia mengajak bangsa ini kembali kepada Tuhan. Yang pertama, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor di dalam Roma itu. Dan jalanilah hidup dengan normal dan produktif. Kita tahu saudara, keadaan susah hari itu. Mereka berteriak, mereka mengeluh, mereka menangis, mereka meratap. Tidak enak di dalam pembuangan, tidak seperti di negeri sendiri. Itu yang dialami oleh orang-orang Yehuda, orang-orang Israel. Apa yang dilakukan Yeremia? Di dalam pasal yang keempat, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Nabi Yeremia ini, saudara? Kalau kita melihat dalam pembacaan ini, mereka harus tetap rajin, mereka harus tetap bersemangat, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah menyerah. Karena itu Nabi Yeremia menginginkan supaya mereka tetap tinggal di Babel. Dan mengambil istri bagi anak-anaknya, bercocok tanah. Artinya tidak malas, tetap rajin walaupun di dalam pembuangan. Mereka harus rajin. Nah, kadang-kala banyak orang yang pada waktu menghadapi persoalan malas. Sudah malas, gak ngapa-ngapain. Itu yang banyak terjadi, saudara. Sering kali terjadi. Kalau orang sudah banyak masalah, akhirnya semangatnya ngedrop. Gak ada semangat lagi, gak ada daya juang di dalam hidupnya. Tapi Yeremia, saudara, mengingatkan orang Israel ini. Bercocok tanah, dirikanlah rumah bagi kamu. Ambillah istri bagi anak-anakmu. Juga bagi dirimu. Mereka mengajarkan supaya mereka tidak menyerah dan putus asa. Pada saat mereka ada di dalam pembuangan, mereka harus tetap rajin, jangan kendor. Dan kalau kita melihat ke depan, saudara, kita akan mengalami ini nanti. Tantangan semakin berat. Dan yang dibutuhkan di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan adalah sikap bagaimana mereka harus tetap rajin. Tetap bersemangat. Tidak mudah putus asa. Tidak mudah menyerah. Menjaga mental dan pikiran. Ini. Kalau orang putus asa, pikirannya kacau, mentalnya kacau. Yang ada adalah bagaimana mengakhiri hidup. Bagaimana melarikan diri dari masalah itu. Yeremia mengajarkan tetap berdiri, rajin, bersemangat. Tidak berpangku tangan atau meratapi nasib. Di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati. Artinya apa? Jangan berpangku tangan. Artinya jangan malas. Tetaplah bekerja.
Dan itu yang dikehendaki Allah di dalam hidup orang-orang Israel. Sekalipun mereka berada di dalam tekanan, tetapi mereka diajarkan untuk tidak berpangku tangan, tidak bermalas-malasan. Atau mereka meratapi nasib. Enggak, saudara. Jadi Nabi Yeremia ini tidak mau bangsa ini, mereka berpangku tangan, enggak mau, saudara. Makanya surat ini ditulis kepada Yeremia, kepada orang-orang yang ada di buangan sana. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Ayatnya ke-6. Ambillah istri untuk memperahkan anak laki-laki. Tuhan tidak mau bangsa ini hancur, saudara. Tuhan tidak mau bangsa ini musnah. Tetapi Tuhan mau supaya bangsa ini tetap ada dan bertambah banyak. Jalan satu-satunya adalah memperanakkan anak-anak. Jadi mereka harus beristri, anak-anak mereka harus kawin. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi di dalam keadaan seperti itu, apa yang Yeremia buat? Mengajarkan mereka untuk mereka tetap bersemangat. Tidak kendor kerajinan mereka. Mereka tetap hidup di dalam menjalani kehidupan mereka secara normal dan produktif. Sekalipun dalam tekanan, mereka menghasilkan sesuatu. Walaupun di dalam keadaan masalah, beban berat, mereka berbuat sesuatu yang menghasilkan perbuatan yang menyenangkan banyak orang. Yeremia tidak mau melihat bangsa ini meratapi hidupnya. Tetapi Yeremia mau supaya bangsa ini tetap bersemangat dan memiliki dedikasi di dalam hidupnya. Sekalipun dia orang-orang buangan. Yang selanjutnya, yang kedua, apa yang dilakukan Yeremia terhadap bangsa ini? Biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan layani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Pada saat persoalan itu terjadi dalam hidup mereka, bisa saja mereka tidak mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di sini. Melayani Tuhan bukan hanya di sana juga. Tapi melayani Tuhan bagaimana kita berdiam diri kepada Allah. Membawa bangsa itu kepada Allah. Itu adalah bentuk pelayanan yang tertinggi. Yang tidak diketahui oleh semua orang. Jadi Yeremia mau supaya mereka berdoa untuk kesejahteraan bangsa. Kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Sebab kesejahteraan kota dan bangsa juga kesejahteraan mereka. Akhir-akhir ini saudara, kalau kita lihat ya di TikTok di mana aja, banyak kali orang saling menghujat. Banyak orang yang saling menyalahkan. Banyak orang berperang. Uras saraf. Mereka mempertahankan sebuah kebenaran. Padahal itu bukan kebenaran. Banyak orang yang gontok-gontokan sekarang. Kalau kita melihat, sangat ngeri. Nah, Yeremia mau supaya bangsa ini berdoa melayani Tuhan. Roh mereka tetap menyala-nyala. Melayani Tuhan dan menjadi berkat. Kita diciptakan Allah, kita dijadikan Allah. Bukan hanya menjadi bangsa pilihannya.
tetapi menjadi bangsa yang membawa bangsa kepada Tuhan. Ini yang dikehendaki Yeremia atas bangsa ini. Di dalam ayat yang selanjutnya, usahakanlah ayat 7, kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saat orang lain menghujat, saat orang lain membenci, saat orang lain berkata tidak mungkin, inilah panggilan gereja untuk berdoa. Panggilan yang tertinggi di hadapan Allah, bersyafaat. Ada banyak orang lupa bersyafaat. Ada banyak orang yang tidak mengerti tentang doa. Dan ini yang diajarkan Tuhan terhadap Yeremia. Berdoalah untuk bangsa itu. Berdoalah untuk pemimpin-pemimpin. Berdoalah untuk negeri ini. Karena negeri ini, sejahtera negeri ini adalah juga bagianmu. Kalau negeri ini rusak, kamu juga akan dapat imbasnya. Kalau negeri ini sejahtera, kita juga dapat imbasnya. Dan itu yang dilakukan oleh Yeremia. Berdoa. Yeremia juga mau agar mereka tetap bersemangat, penuh dedikasi kepada Tuhan. Dan berdampak positif bagi sesamanya. Yaitu kehadiran mereka menjadi berkat. Sekalipun mereka ada di dalam pembuangan, di dalam tekanan. Mungkin mereka tidak dianggap. Tetapi Yeremia mau supaya mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan yang melihat. Yeremia berkata, gak usah digembor-gemborkan. Kamu harus jadi berkat. Kemana Tuhan panggil kamu, kemana Tuhan buang kamu, di situ kamu harus jadi berkat. Rohnya tetap menyala-nyala. Jadi Yeremia membangkitkan semangat mereka. Rohnya biarlah menyala-nyala. Tanpa roh yang menyala-nyala, orang itu tidak bisa melayani Tuhan dan menjadi berkat. Makanya Yeremia berkata, ayo berdoa untuk bangsa ini, bangsa Babel. Karena kesejahteraan bangsa Babel juga bagianmu. Dan mereka tidak berpangku tangan. Dari keputusasaan menjadi membangun masa depan. Bangsa ini putus asa di pembuangan. Dari keputusasaan ini, Yeremia mau supaya bangsa ini membangun masa depan. Dari keterpurukan, dari gak dianggap orang, bangsa ini ingin membangun sesuatu yang berguna. Bangsa yang bangkit di hadapan Tuhan. Saudara, bangsa kita perlu kita. Tidak usah digembor-gemborkan. Ambil waktu untuk pada Tuhan. Saya sering kali berdiskusi dengan beberapa guru. Mereka juga mengeluh. Keadaan bangsa ini tidak semakin baik, saudara. Inilah masa-masa di mana bangsa ini hancur.
Di dalam segala sektor semuanya rusak. Banyak orang-orang yang mengambil keuntungan di dalam situasi seperti ini. Ada orang-orang yang tidak menerima sesuatu yang utuh. Padahal dari atasnya utuh. Semuanya sudah dipangkas semuanya. Kalau kita lihat di medsos, saudara, tukang bakso dipajak begitu banyaknya, tidak masuk akal. Mau apa kita, saudara? Mau nyalakan siapa? Kalau kita nggak mau datang kepada Tuhan. Bangsa ini perlu kita, saudara. Bangsa ini perlu Daniel. Perlu Yeremia. Yang bersyafaat kepada Tuhan. Kita nggak usah menyalahkan satu dengan yang lain. Ambil peran, berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, yang ke-9. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenunmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran dan tidak mudah percaya dengan hal-hal yang di luar firman. Artinya milikilah dasar iman yang kuat. Artinya kita harus waspada rohani. Menyaring setiap pengajaran yang kelihatannya benar dan masuk akal. Tapi sudah melenceng. 10-11 antara firman Tuhan itu. Kelihatannya masuk akal. Kelihatannya benar ya. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, kita bisa tertipu. Seperti firman Allah. Kok benar ya? Ini yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat saat itu. Dalam keadaan seperti itu, saudara, dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin berkepentingan cari kepentingan di balik segala penderitaan yang dialami oleh orang-orang Israel. Ternyata mereka juga memiliki nabi-nabi yang palsu, pengajar-pengajar yang palsu. Yang menyesatkan bangsa ini sekalipun mereka sudah menderita, disesatkan lagi dengan pengajaran-pengajaran yang palsu. Hari-hari ini saudara, kita menyaksikan sebuah keadaan yang tidak baik-baik aja. Pengajaran-pengajaran yang kelihatannya benar. Tapi semuanya tidak benar. Tidak sesuai dengan firman Allah. Adat istiadat saudara. Adat istiadat itu ada yang benar. Kasihilah ayah ibumu, itu benar kan? Betul. Sebab firman Allah berkata sendiri di dalam ulangan itu. Ulangan 20. Kasihilah ibumu. Di dalam hukum Taurat itu. Itu selagi masih hidup. Kasihilah. Pada waktu mereka hidup, kasihilah ayah ibumu. Di dalam hukum Taurat.
Kadang-kala adat istiadat kita ikuti semua, kita tidak menyaringnya. Apakah ini benar atau salah? Itu yang seringkali menjebak. Loh, kalau tidak menghormati, kalau mungkin sudah tidak ada. Tidak menghormati. Saya juga punya mertua, sudah almarhum. Saya kemarin bilang sama istri saya, yuk ke makamnya mama. Ngapain? Takut rumputnya tinggi-tinggi. Kalau ke sana, babati rumputnya, cabuti. Kadang-kala bawa air, panas mama. Tanahnya meletek-meletek. Bukan kayak gitu. Ya. Cabuti rumput-rumput yang tinggi. Itu sebuah penghormatan juga. Tapi jangan kebablasan. Saya seringkali ngomong, saudara. Di adat Jawa itu orang bilang gini, ada yang disebut among-among. Kalau among-among itu biasanya hari apa? Kopi sama kucur sama rokok. Saya bilang, wah ini kalau kucur sama roti oke lah. Tapi kalau rokok, no. Saya ambil kucur sama rotinya, saya habiskan. Biar bapak itu ngomong gini, ya lihat itu, diminum sama kakekmu. Ya padahal kakeknya ini, saya yang minum. Itu kebiasaan. Dan itu tidak sesuai. Kita harus menghormati orang tua. Harus. Ya, jadi bagaimana caranya? Menjadikan firman itu sebagai otoritas utama. Bagaimana cara hidup di dalam kebenaran? Jadikan firman itu otoritas utama. Apakah itu sesuai dengan firman atau enggak? Kalau enggak, jangan diteruskan. Kita sendiri yang buang-buang energi, buang-buang waktu, dan akhirnya kita sendiri yang rugi. Di dalam Mazmur itu, 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Firman itu pelita, menerangi. Kenapa? Jalannya manusia itu sesat, gelap. Maka dikatakan firman-Mu terang bagi kakiku. Bagi jalanku, karena gelap dunia ini, saudara. Gelap, penuh dengan kegelapan. Jadi kita harus ingat firman Allah. Dalam hidup dalam kebenaran, kita harus menjadikan firman itu sebagai otoritas utama di dalam hidup kita. Selain menjadikan firman otoritas utama, kita harus jalin hubungan yang intens dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Artinya kita harus dekat dengan Tuhan, bukan hanya persekutuannya saja, tetapi kita juga dekat dengan firman-Nya. Roma sendiri berkata bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran akan firman Allah. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Bukan dengar-dengar kabar yang ada di luar, bukan. Tapi pendengaran akan firman Allah. Akan firman Allah. Tidak ada yang lain, saudara. Ini kebenaran. Di akhir zaman ini
Mari kita berlomba-lomba, saudara. Baca ini. Ini kayak makan, saudara. Kita makan kan. Makan tiap hari firman itu. Harus kita makan tiap hari. Dikunyah. Digayemi orang bilang. Diresapi pelan-pelan, saudara. Kayak seekor sapi yang makan rumput. Digayemi. Pelan-pelan dikunyah. Ditaruh. Nanti dikeluarin lagi. Digayemi lagi, saudara. Direnungin. Sebab tanpa firman, iman kita nggak ada, saudara. Sebab iman itu timbulnya dari ini, pendengaran akan firman. Kalau kita nggak ibadah, kalau kita nggak baca firman, dari mana iman itu timbul? Jadi kita lihat, firman Tuhan katakan bahwa jalin hubungan dengan Tuhan. Jalin hubungan. Artinya kita renungkan tuh firman Allah. Kita jalin hubungan dengan Tuhan. Dan Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam firman-Nya, jangan pernah tinggalkan Dia. Tanpa Yesus kita tidak bisa apa-apa. Apapun hidup kita, apapun status kita. Tanpa Yesus kita nggak bisa apa-apa. Dunia ini miliknya Tuhan. Kekayaan ini miliknya Tuhan. Pendek kata, semua yang ada di dalam dunia ini maupun di surga itu miliknya Tuhan. Hidup ini miliknya Tuhan. Karena itu, saudara, mari kita minta kepada Tuhan. Tuhan, jangan pernah lepaskan tangan-Mu. Jangan pernah lepaskan tangan-Mu. Akhirnya mendekat. Jangan lepaskan Engkau ibadah. Karena Engkau nggak ibadah, maka carang itu nggak tahu nempel di mana. Tuhan kan diibarat pokok anggur. Bapa itu pokok anggur. Dan kita ini carangnya. Kalau kita nggak nempel sama Tuhan, kita nempel sama siapa, saudara? Nempel sama dunia ini yang penuh kekacauan. Maka kita akan khawatir. Saudara. Tapi kalau kita nempel sama Tuhan, dunia boleh bergelora. Tapi anak-anak Tuhan yang nempel sama Tuhan diliputi damai sejahtera. Amin. Ada damai. Ketakutan terjadi di mana-mana. Tapi di dalam hati ini ada damai. Karena apa? Kita nempel sama Tuhan. Jadi keputusasaan itu merupakan sebuah celah atau topos untuk menjerat, memperdaya, dan menjatuhkan iman kita. Keputusasaan itu adalah sebuah celah, topos untuk menjerat, untuk memperdaya, dan untuk menjatuhkan iman kita. Bagaimana saudara? Ya, bersyukur kepada Tuhan. Yang keempat, kita harus tetap teguh berpegang kepada firman Allah dan janjinya. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan Tuhan berkata, ayat 10, apabila telah genap masa 70 tahun bagi Babel, aku memperhatikan kamu lagi dan menepati janjiku untuk membawa kamu kembali ke tempat ini.
Di dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata pakah. Pakah. Jadi Allah campur tangan secara aktif untuk bertindak. Ada intervensi Allah. Bukan kekuatan orang-orang Israel. Bukan kepandaian mereka. Tetapi ada intervensi Allah atas bangsa ini. Ada campur tangan Allah atas bangsa ini. Di bahasa Yunani dikatakan episkepeo. Mengamati, memperhatikan, mengunjungi luar biasa. Saat mereka merasa sendiri, sebenarnya Allah itu mengunjungi. Sebenarnya Allah memperhatikan. Allah juga mengamati. Artinya mereka tidak sendiri. Untuk apa? Menyelamatkan, memulihkan. Jadi saat mereka merasa sendiri, sebenarnya Allah gak pernah meninggalkan mereka. Ia memperhatikan. Ia mengunjungi mereka. Mereka gak sadar. Dan akhirnya Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Jadi apa yang harus dibuat oleh bangsa ini? Yaitu tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Masa hidup kita, masa depan kita, hidup kita ini di dalam genggamannya Tuhan. Itu yang harus kita yakini. Bahwa kita ada di dalam genggamannya Tuhan. Ada di dalam tangannya Tuhan. Karena apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu sepengetahuan Tuhan. Itu yang harus kita sadari. Yang terpenting adalah bagaimana saat kita menghadapi itu. Apakah kita lari kepada Tuhan atau lari kepada dunia? Jadi hari ini saudara, Tuhan akan pelihara hidup saudara. Saudara tahu, kita tahu masa-masa yang akan datang itu sangat sulit. Sangat sulit. Karena itu saudara, pegang janji Tuhan. Pegang firman Allah. Anak-anak Tuhan selalu dipelihara. Saudara. Jangan takut. Asal kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Walaupun kita melewati lembah-lembah air mata. Melewati lembah-lembah kematian. Tetapi firman Allah, tongkatmu dan gadamu, itulah yang menghibur aku. Yang kelima, yang terakhir saudara. Tetap arahkan hidup ini sungguh-sungguh pada Tuhan. Arahkan hidup ini sungguh-sungguh pada Tuhan. Jangan kau berpaling. Jangan kau menoleh ke kanan ke kiri. Tapi arahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita mencari Allah. Dengan segenap hati kita mencari Dia. Segenap hati. Kata mencari dalam bahasa Ibrani dipakai dua kata. Bagas, mencari, dan daras, menelusuri atau mencari dengan tekun.
Kita harus cari Tuhan dengan tekun. Seperti engkau mencari mutiara yang hilang. Kau harus tekun, harus tekun. Dengan segenap hati, dari kata lebab. Artinya pikiran atau kemauan atau nurani secara menyeluruh. Kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Firman Allah katakan di dalam Markus itu, kasihilah Tuhan Allahmu. Di dalam Markus 12 itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Cari Tuhan. Cari Tuhan, saudara. Waktu saya merenungkan ini, saudara, Tuhan bilang gini, itu firman untuk kamu. Saya bilang sama istri, itu firman untuk aku. Mari kita datang pada Tuhan. Cari Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan kau tinggalkan Dia. Sedetik apapun jangan kau tinggalkan Dia. Percayalah, Dia akan menghibur saudara. Dia akan menguatkan saudara. Karena itu biarlah hari ini, saudara, tanggalkan bebanmu. Percayalah kepada Yesus. Larilah kepada Dia yang memberi kekuatan. Pak firman Allah, barang siapa yang berbeban berat, mari datang kepada Tuhan. Hampiri Dia. Amin.